karena ada masalah. Adegan semakin memanas. Niyok lanjut. Sembari mendekap erat perasaan merana, aku berusaha untuk tetap bisa berbaring dengan nyaman atas kasur pengantin kami yang luas. Pikiranku benar-benar tak bisa lepas dari membayangkan Mas Haris dan Fitri yang entah sedang berbuat apa di luar sana. Inginku tetap berpikiran positif, tetapi naluriku menolak. Bagaimana mungkin aku bisa tenang, sementara sikap adik iparku seperti penjajah yang menguasai penuh suamiku. Aku yang tadinya hanya memakai setelan piyama lengan panjang warna lavender, buru-buru menukar pakaian dengan lingerie hitam yang tadi kubeli di mall. Biar saja belum dicuci. Tak lupa kusemprotkan parfum berwangi aprikot yang manis ke seluruh penjuru tubuh. Semoga ini bisa membuat Mas Haris luluh dan ujung-ujungnya mau terbuka tentang hubungannya dengan Fitri. Menunggu kehadiran Mas Haris, aku hanya bisa memainkan ponsel dan menatap jam yang tertera di layar. Aku mulai bosan. Sudah pukul 22 belum juga kembali dua beradik itu. Ingin sekali ku telepon. Namun, aku benar-benar tak siap untuk mendengarkan caci maki dari mulut Fitri yang tak terdidik tersebut. Tubuhku yang tengah berbaring di atas ranjang, tiba-tiba tersentak kaget sebab kenop pintu yang bergerak dari luar. Aku buru-buru bangun dari rebah dan menyambut kedatangan si pembuka pintu. Mas Haris. Ya, dia muncul dengan sungging senyum di bibir tebalnya. Gita, kamu lama menunggu, ya? Kata lelaki itu sembari menutup daun pintu. Iya. Tak kujawab lelaki itu dengan panjang lebar. Mulutku langsung mengatup. Kupasang wajah sok cuek dan kembali lagi ke atas ranjang dengan gerakan malas. Maaf, ya. Tadi Gita mengajakku makan bakmi langganan kami di perempatan RS Bayangkara. Kami ngobrol banyak terus keliling-keliling dulu. Mas Haris yang belum berganti pakaian itu, langsung naik ke atas ranjang. Duduk berselonjor kaki di sampingku. Aku kecewa, Mas, jawabku dengan nada tenang. Tak kupandangi sosoknya. Mataku lurus ke depan seperti orang yang tengah menerawang. Iya. Aku tahu. Gampang sekali bibir Mas Haris berkata. Dia kini bahkan mendaratkan tangannya di atas punggung tanganku, kemudian mengecup dengan mesra. Dia pikir aku akan memaafkan mereka dengan mudah. Fitri masih kecil, Git. Dia belum mengerti sepenuhnya. Aku membelalakan mata. Apa? Masih kecil. Sebentar lagi dia sudah naik kelas 12, Mas. Namun pikirannya belum sematang itu. Kamu harus paham. Tatapan Mas Haris yang penuh pengibaan semakin membuatku geram. Kapan sih dia mau berhenti membela adiknya? Saat genting seperti ini, pintu kamar kami malah diketuk dari luar. Aku memaki di dalam hati. Siapa lagi kalau bukan si Fitri? Apa dia belum puas berduaan berjam-jam dengan suamiku? Nah, itu, kenapa lagi dia? Apa mau tidur di sini denganmu? Aku geram. Sudah di ujung tanduk emosiku. Mata Mas Haris langsung membeliak. Wajahnya terlihat marah. Kata-kataku salah. Jangan lancang bicaramu, Gita. Kamu itu orang baru di rumah ini. Bersamaan dengan betakan Mas Haris, pintu semakin kencang diketuk. Suamiku kemudian bangkit dari tempat tidur dengan gerakan yang kasar. Ranjang ini sampai bergejolak bagai ombak besar di pantai. Cuma dia dan adiknya yang boleh kesal di rumah ini. Aku tidak boleh. Mentang-mentang aku ini cuma orang baru yang kebetulan dia beri nafkah. Ada apa, sayang? Suara Mas Haris yang sangat lembut dan berbanding terbalik dengan kata-katanya buatku barusan, sungguh membuatku sempurna menelan liur. Sakit betul hatiku. Ingin rasanya aku turun dari ranjang dan memukul kepala dua beradik itu. Namun, sepertinya aku harus bersabar dan tak boleh gegabah dalam menuangkan emosi di rumah ini. Mas, aku takut. Tadi di jendela kayak ada yang ngetuk-ngetuk. Tubuh Fitri langsung memeluk suamiku dengan erat.
Gadis berambut panjang nan lebat yang digerai sampai sepunggung itu tampak benar-benar manja dan menjijikan bagiku. Suamiku yang sangat perhatian pada adik sematawayangnya, langsung menarik gadis itu masuk dan menutup pintu kamar kami. Loh, ngapain kamu Fit? Aku langsung emosi. Ini sudah di luar batasan. Apa dia mau menumpang tidur? Kamarku menyeramkan. Sudah beberapa kali kalau malam, ada yang ngetuk jendela. Wajah Fitri terlihat pucat. Napasnya memburu naik turun. Aku tahu dia pasti sedang berakting. Si anak ini. Tak habis dia mencari cara untuk menarik perhatian suamiku. Tenang, sayang. Kamu tidur di sini saja. Aku menelan liur. Apa? Mas Haris apakah sudah sin asteris otaknya? Oh, kalau begitu kamu tidur di luar, Mas. Bentakku sembari menunjuk ke arahnya. Jakun suamiku terlihat naik turun seperti abis menelan liur. Rangkulan tangannya yang semula melekat di pundak Fitri yang tingginya hanya sejengkal di bawah pundak Mas Haris tersebut langsung dia turunkan. Apa enggak tidur bertiga aja? Tanya Fitri sembari terus mepet ke tubuh suamiku. Tidak. Aku menolak dengan keras. Turun langsung aku dari ranjang. Berdiri di hadapan dua beradik yang penuh drama dan lama-lama bikin muak. Loh, kenapa? Dulu, aku biasa kok, tidur sama Mas Haris sebelum kalian menikah. Emangnya salah? Ya. Wajah Fitri makin membuatku sebal. Apa otak anak ini sudah tercecer di jalan? Ya, salah. Kamu itu sudah besar, Fit. Mana boleh tidur dengan abangmu meski kalian sedarah. Kamu paham, tidak? Aku berkacak pinggang di hadapan keduanya. Tak kupedulikan lagi tampilanku yang sudah seperti perempuan malam yang hendak memberikan servis pada tamunya. Salah siapa si Fitri lancang masuk ke kamar kami. Kamu tidur sama Mbak Gita saja, ya. Biar Mas di luar. Mas Haris mengusap-usap kepala adiknya gadis berwajah imut dengan hidung mancung dan iris hitam yang besar tersebut tampak sangat kecewa. Yah, keluhnya sembari mencebik. Kamu terlalu banyak mengatur kami, Mbak Gita. Seharusnya kemarin aku tidak usah setuju saja Mas Haris menikah dengan cewek tua cerewet kayak kamu. Ucapan Fitri benar-benar seperti racun yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Apa dia bilang? Aku ini tua dan cerewet. Jaga bicaramu, Fitri. Aku sudah maju dan hendak menamparnya. Namun, tangan kekar Mas Haris menangkapku dan mengempaskannya dengan keras di udara. Kamu yang jaga sikap, Gita. Mas Haris tampak marah dan menunjuk wajahku dengan ekspresi murka. Aku terkesiap. Benar-benar tak ada harga dirinya aku di rumah ini. Fitri, kamu tidur di kamar ini. Biar Gita puas. Biar pikiran kotornya tentang kita segera hilang. Mas Haris kemudian keluar dari kamar. Pintu dibantingnya kencang sampai aku kaget luar biasa. Kamu itu kenapa sih, Mbak? Cemburu ya, sama aku? Fitri menunjuk mukaku dengan sangat lancang. Ucapannya setali tiga uang dengan ekspresi wajah yang dia buat. Sama-sama menusuk. Kamu mungkin yang cemburu padaku. Aku tak mau kalah. Biar saja kami bertengkar malam ini. Biar puas. Aku cemburu padamu. Hah, tidak salah. Fitri melengos. Ini benar-benar penghinaan buatku. Mbak Gita yang cantik, seharusnya kamu itu bersyukur dinikahi oleh kakakku yang kaya raya dan baik hati. Kenapa kamu malah ngelunjak, Mbak? Masalah aku dekat sekali sama kakakku sendiri, itu kan hak kami. Jangan sampai aku menghasut Mas Haris untuk menceraikanmu, ya. Hatiku panas. Benar-benar panas. Sakit sekali dadaku dibuat ucapannya itu. Andai aku ini tak ingat dosa, inginku kuludahi saja wajahnya yang menyebalkan tersebut. Oh, ya, lingeriemu bagus juga. Namun, sayangnya, Mas Haris tidak suka warna hitam. Fitri tersenyum mengejek ke arahku.
membuatku sempurna terhenyak dan merasa terbanting luar biasa. Anak kecil itu lalu tertawa-tawa sembari melenggang kangkung keluar dari kamarku. Aku yang masih bengong sebab syok bukan kepalang, hanya bisa berdiri terpaku sembari berusaha memainkan otak. Sebenarnya, Mas Haris dan Fitri ini benar-benar adik kakak kandung, atau... Aku yang telanjur merasa terbakar api kemarahan, langsung keluar dari kamar dan menyusul Fitri yang secepat kilat masuk ke kamarnya. Kegeramanku makin bertambah-tambah kala mengetahui bahwa Mas Haris sudah berada di dalam sana, kemudian barulah disusul oleh sang adik. Makin merajalela keduanya. Kuketuk daun pintu kamar Fitri yang hanya bersebelahan saja dengan kamar milik kami. Kencang sekali sampai tanganku terasa sakit. Kalau memang harus bertengkar, maka malam ini baiknya bertengkar saja habis-habisan. Kamu ini kenapa sih, Git? Mas Haris muncul dari balik daun pintu. Lelaki itu lalu keluar dan menutup pintu kamar sang adik kembali. Terdengar dari dalam teriakan Fitri yang mencaci makiku dengan bahasa kotor yang tak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang adik kepada iparnya. Jadi, kamu lebih memilih kelonan dengan adikmu ketimbang aku, Mas. Sudah cukup muak diriku. Sampai bahasa murahan seperti tadi pun kulontarkan kepadanya. Mas Haris terlihat geram. Dia menarik rambut lurus lebat pendeknya dengan kedua tangan kemudian mengembuskan napas dengan keras. Maumu apa, Gita? Bentaknya dengan sangat kasar. Baiknya kita berpisah saja, Mas. Percuma aku di rumah ini kalau tidak kamu anggap. Terus saja kamu manjakan adikmu sampai dia lancang kepadaku. Kutunjuk wajah Mas Haris dengan dada yang semakin panas. Mata lelaki itu seketika membeliak. Perlahan mimiknya berubah. Dari sangar, menjadi seperti orang yang kebingungan. Gita, jangan asal menyebut pisah. Aku tidak suka. Aku juga tidak suka pada kelakuan kalian, Mas. Aku menangis, tetapi tetap mengeluarkan nada yang tinggi saat berbicara. Jangan pikir aku ini lemah sebab hanya bertindak sebagai seorang istri yang tak bekerja dan selama 3 bulan ini cuma numpang makan kepadanya. Oke. Sudah, hentikan tangismu. Suara Mas Haris terdengar melunak. Lelaki itu lalu meraih tubuhku dan mendekapnya erat-erat. Semakin jadi tangisanku. Kupukul-pukul dada milik Mas Haris yang memiliki kulit dan otot yang tebal. Tangan besar pria itu lalu mengusap ubun-ubunku dengan lembut. Membiarkan aku terus menumpahkan kekesalan dalam pelukannya. Maafkan aku, Gita. Maaf. Suara Mas Haris lirih saat mengucapkan kalimat barusan. Aku yang bagai diterjang amuk badai, seketika tenang dan tak bisa melanjutkan marah. Bagiku, kata maaf dari Mas Haris adalah sesuatu yang begitu kutunggu-tunggu. Ucapan itulah yang pada akhirnya bisa membuatkan setidaknya ringan. Namun, kalau dipikir-pikir, aku tak semudah itu kalau harus memaafkan Fitri. Bagiku anak itu harus diberi pelajaran suatu hari nanti. Mas, tolong jangan melakukan hal-hal yang tidak elok dipandang. Tolong. Mas, ucapku dengan suara yang parau. Iya, balas Mas Haris dengan intonasi yang lembut. Aku semakin tersentuh. Rupa-rupanya suamiku masih mencintaiku. Buktinya dia mau mengalah meski adiknya sedari tadi sibuk mencaci maki dengan suara yang keras dari dalam kamar sana. Sekarang, berbaikan dengan Fitri, ya. Aku tidak mau kalau kita satu rumah tapi bertengkar dan diam di aman, tambah Mas Haris sembari melepaskan pelukku. Kali ini egoku mulai turun. Aku mengangguk sembari mengusap air mata. Kuikuti langkah Mas Haris masuk ke kamar Fitri yang tampak berantakan dengan barang-barang yang dihamburkan ke lantai. Anak itu baru saja mengamuk. Terlihat Fitri sedang meringkuk di sudut ranjang sembari menangis sesegukan. Drama, pikirku. Fit, maafin aku, ujarku sembari naik ke atas ranjangnya. Kuulurkan tangan pada gadis yang memeluk erat dua pahanya. Gak mau. Bentaknya kepadaku dengan teriakan yang nyaring.
Sayang, maafin Mbak Gita. Gak boleh gitu, timpal Mas Haris yang kini berdiri di samping ranjang dekat aku duduk. Mas selalu saja kamu bela istrimu. Fitri mengangkat wajahnya. Anak itu menunjuk suamiku dengan muka yang merah padam sekaligus sembab berurai air mata. Bukan begitu. Mas selalu belain kamu juga, kok. Buktinya tadi Mas sudah samperin kamu di kamar. Jangan marah ya, Fit. Suara Mas Haris lembut sekali. Lelaki itu lalu duduk di tepi ranjang, ikut kami berdua. Untung saja ranjang ini kokoh sehingga tak ambruk saat dinaiki 3 orang dewasa sekaligus. Sudah jangan menangis lagi. Mas sayang banget sama kamu. Kamu nggak boleh kayak gitu. Jujur saja aku muak mendengarkan Mas Haris berkata-kata demikian. Baiklah. Fitri menghapus air matanya. Menerima uluran tanganku dan menyelaminya sembari agak meremas tanganku. Silan, pikirku. Berani-beraninya dia. Hari Minggu aku mau seharian sama Mas Haris tapi gak boleh diganggu dari pagi sampai sore. Kalau iya, aku akan ngamuk dan kabur dari rumah ini. Syarat yang diajukan Fitri benar-benar membuatku tercengang sekaligus sesak napas. Apa gadis ini punya kelainan atau apa, benakku. Sabar, Gita. Toh, hari yang dia inginkan belum terjadi. Masih ada waktu untuk menggagalkan keinginan picik si Fitri. Bisa saja kan kalau aku menaruh obat pencahar atau obat batuk yang bikin ngantuk ke minuman anak nakal ini. Ya, biar besok kuatur saja strategi apa yang bagus untuk membuatnya kalah. Iya. Silakan saja, jawabku sembari menatap Fitri tajam. Anak itu langsung menyeringai. Melepaskan tanganku dan berbaring di atas ranjangnya. Pergi sana kalian. Aku sudah tidak takut di kamar sendirian. Freya, makiku dalam hati. Sakit jiwa anak ini. Bahkan coba lihat wajahnya. Dia bahkan terus tersenyum sembari menatap langit-langit. Mas tinggal ya, sayang. Kamu mimpi indah, ya. Mas Haris sempat-sempatnya mengusap-usap kening Fitri. Gadis itu tak bergeming dan terus menatap langit-langit sembari menyeringaikan senyuman yang aneh. Seketika bulu kudukku merinding dan cepat-cepat membuang muka, lalu turun dari ranjang besar miliknya. Satu hal yang tiba-tiba berkelebat di kepala. Aku baru sadar, kalau ranjang Fitri terlalu besar untuk ditempati satu orang. Aku juga baru kalau kamar ini didesain dengan kamar mandi dalam. Pikiranku langsung mengembara jauh. Hei, Gita, kemana saja kamu? Bukankah kepindahan kalian yang dilakukan 2 hari pasca menikah, yang ikut memasukkan barang-barang itu juga kamu? Seketika aku merasa sangat telo. Mengapa tak dari dulu aku menaruh curiga pada sepasang adik kakak aneh ini? Ya Tuhan, semoga saja ini hanya pikiran-pikiran burukku. Ayo kita ke kamar, Gita, ujar Mas Haris sembari menggamit lenganku. Aku mengangguk. Mengikuti langkah lebarnya untuk meninggalkan kamar berantakan milik Fitri si gadis Freya. Setelah sampai di kamar pun, pikiranku masih benar-benar tak tenang. Berbaringnya aku di atas ranjang, tak membuat otak dan hatiku benar-benar beristirahat. Masih saja aku sibuk menerka-nerka apa yang sebenarnya tengah terjadi di dalam rumah ini. Mas Haris kulihat tengah membuka seluruh pakaiannya. Mengganti dengan piyama tidur berbahan satin warna silver yang diambil dari lemari pakaian. Pakaian kotor itu diletakkan begitu saja di atas lantai. Padahal aku sudah menyiapkan sebuah keranjang besar khusus untuk pakaian yang habis dipakai. Sebab risih, aku bangkit dari tidur dan memungut pakaian itu. Hap! Suamiku tiba-tiba sudah memelukku dari belakang. Erat sekali tangannya melingkar di perutku. Lain kali, kamu beli lingerie merah saja ya, Git. Aku nggak suka warna hitam, soalnya, bisik Mas Haris dengan suara yang sangat lirih. Lelaki itu kemudian memberikan sebuah kecupan di pipi sambil terus mendekap tubuhku erat-erat dari belakang. Seketika aku termangu.
Terhenyak luar biasa. Ucapan Fitri tadi. Ya, persis dengan yang dikeluarkan oleh Mas Haris. Bahwa suamiku tidak menyukai warna hitam. Yang membuatku semakin bergidik, lingerie merah. Bukankah itu lingerie yang dibelinya untuk Fitri? Bukankah dia bilang warna itu adalah warna kesukaan adiknya? Namun, mengapa dia menyuruhku untuk beli yang merah saja? Apakah jangan-jangan